Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Perjanjian di mana kita ada, itu mengcover roh, jiwa, dan tubuh kita. Jadi kita tidak hanya satu lapis, tapi kita ada 3 lapis. Roh, jiwa, dan tubuh. Pada waktu kita lahir baru, roh kita sudah dibaharui, diganti dengan roh Allah. Kemudian kita dimeteraikan, hidup kita dimeteraikan. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan begini ya. Kita ada 3 lapis roh, itu tidak akan pernah binasa. Kemudian roh punya ID atau identitas, itu namanya jiwa. Itu nanti ngikut rohnya kemana, ID-nya ngikut. Makanya setiap kita, walaupun kita Kristus, jiwa kita masing-masing beda, karena ID-nya beda. Ya. Kemudian tubuh, ini lagi nih, tubuh bakal kita tinggal nanti kalau kita pulang ke surga. Gitu ya. Kemudian yang diselamatkan rohnya, tapi yang dimeteraikan semuanya. Kita bisa berbuat salah dalam pikiran kita, karena setelah kita lahir baru, yang bermasalah ini pikiran. Roh kita sempurna, kita tidak ada bertumbuh di dalam roh, karena roh kita sepenuhnya adalah bersatu dengan Kristus. Tapi pikiran kita masing-masing itu berbeda, tergantung di mana kita bersosialisasi, tergantung di mana kita hidup, ya, apa yang kita dengar, apa yang membentuk kita sejak masa muda kita, itu yang membuat jiwa kita masing-masing berbeda. Budaya kita saja sudah berbeda, tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, roh kita sama, Kristus. Roh yang pernah membuat banyak mukjizat, bahkan roh yang pernah menciptakan langit dan bumi, itu menjadi kita yang sesungguhnya. Tapi ID kita ini yang suka bikin masalah, yang disebut pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, ID ini harus ditundukkan kepada ID yang sesungguhnya, yaitu truth, firman kebenaran. Itu sebabnya di Alkitab dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budi. Itu harus. Supaya Kristus, pembaharuan budi itu akan mempengaruhi belief system atau percaya kita. Yang tadinya dipengaruhi oleh budaya, di mana kita lahir, keluarga kita dari mana. Itu nanti harus diperbaharui dengan budaya surga melalui firman-Nya. Di dalam firman kebenaran inilah semua yang tidak benar itu dibenarkan. Itu sebabnya kebenaran itu juga diterjemahkan sebagai truth selain sebagai righteousness. Nah, orang-orang yang tidak berubah di dalam pola pikirnya, orang-orang yang tidak berubah di dalam pola pikirnya, yang tidak berubah di dalam firman Tuhan maksudnya, pasti berubah juga oleh lingkungannya. Dan mereka ini disebut makhluk-makhluk. Alkitab mengatakan seperti itu. Kita juga disebut makhluk. Tapi kita adalah makhluk ciptaan baru. Orang yang tidak di dalam Kristus, makhluk ciptaan dunia. Ya. Markus 16 ayat 15. Tuhan Yesus berkata begini, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Ya, saya berharap sampai pada poin ini, kita paham betul bahwa Alkitab membedakan antara dunia dan bumi. Setuju ya? Bumi dan dunia itu mempunyai pengertian berbeda. Bumi itu adalah bumi secara fisik, dunia adalah sistem di atasnya. Dunia itu adalah sistem di atasnya yang dibentuk oleh manusia. Nah, tadinya Allah ingin dunia yang dibentuk adalah dunia kerajaan. Itu sebabnya waktu manusia diciptakan, Allah ingin manusia mendominasi. Menurut 1 Samuel pasal 2 dikatakan Allah yang memiliki bumi, tetapi dia menetapkan atau dia membentuk dunia di atas bumi. Tujuannya cuma satu, yaitu mengekspansi kerajaan surga. Tapi karena manusia jatuh, lalu di dalam setiap manusia itu punya suara hati masing-masing. Ya, suara hati manusia itu kecenderungannya jahat. Itu sebabnya suara hati dikuduskan, supaya Roh Kudus bisa bersuara melalui suara hati. Karena suara hati kita ini selalu bicara, saudara. Dan Tuhan ingin kita bagus bicaranya. Tanpa pembaharuan budi, maka itu akan menjadi rusak. Ketika Allah mengatakan pada mereka, pergilah ke seluruh dunia, bukan pergi ke seluruh bumi, saudara. Pergilah ke seluruh sistem, seluruh budaya manusia. Pergilah ke seluruh pola pikir manusia. Kemudian beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, makhluk di sini bukan kucing, anjing, hewan, anggrek, bukan, saudara. Saya bacakan supaya saya tidak salah mengkutip. Makhluk yang dimaksud di sini adalah di dalam bahasa Gerikanya ketisis ya.
Di dalam pengertian kritisisnya adalah the act of founding atau satu tindakan membangun atau mengestablish pola pikir, budaya, dan sosial budaya di atasnya. Jadi waktu Tuhan katakan pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Makhluk ini adalah orang-orang atau manusia yang dibentuk oleh budaya setempat. Bukan hanya budaya, tapi pola pikir. Ada dunia politik, mereka berpikirnya politik. Ada dunia teknologi, saya pernah ada di situ. Gitu ya. Ada dunia persaudaraan yang dibentuk berdasarkan kebudayaan, adat istiadat. Karena kebudayaan itu adalah untuk membantu supaya setiap manusia bisa bekerja sama. Ada dunia pendidikan, orang pokoknya pendidikan sampai akhirnya menjadi berhala. Ya, masa depan mereka diletakkan di pendidikan, padahal belum tentu. Ya. Kemudian ada berbagai-bagai dunia, termasuk dunia agamawi, yang menerjemahkan Alkitab secara agamawi. Dan itu bisa masuk ke seluruh, bahkan masuk ke dalam kumpulan anak-anak Tuhan. Bahkan masuk kepada pusat kumpulnya anak-anak Tuhan, yaitu gereja. Nah, kepada orang-orang inilah kita harus aktif memberitakan sebagai makhluk ciptaan baru, kita memberitakan Injil kepada makhluk-makhluk ciptaan dunia ini. Jangan sampai kita makhluk, ya kita adalah new creation, makhluk ciptaan baru, kalah dengan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh dunia. Ya. Anak-anak Tuhan sering kali malah kecil hati atau malu ketika melihat orang-orang nggak ikut Tuhan kok bisa sukses gitu ya, bisa berhasil, bisa punya banyak hal, bahkan nggak sakit, sehat dia gitu kan. Makanya Daud katakan, Tuhan itu baik kepada semua orang, tapi aku hampir sedikit lagi langkahku terpleset ketika aku cemburu lihat orang luar. Yang mereka tidak kenal Tuhan, mereka orang fasik, mereka menghina penciptanya, tapi mereka bisa hidup nyaman, mereka bisa punya banyak harta. Hampir aku terpleset. Ketika aku sudah mulai memikirkan kenapa bisa begitu, tambah sia-sia. Sampai akhirnya aku sampai pada satu titik bahwa aku tahu kesudahan, karena waktu itu konteks sedang bicara tentang harta. Aku tahu ternyata kesudahan mereka ini kemana. Nah, kita pikir kesudahan mereka ke neraka. Jangan diburu-buru ke neraka. Kesudahan harta yang membuat dia cemburu, itu harus diserahkan kepada orang benar. Yang kepadanya Tuhan berkenan. Sehingga aku sekarang tidak perlu khawatir lagi. Nanti kan dunia ini menghimpit kita, saudara, pola pikir. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang minder dengan teman-temannya, yang lebih pintar, tapi tidak mengenal Tuhan. Seharusnya kita tidak minder. Harusnya kita, kalau sampai kita muncul minder, itu flash. Ya. Itu flash. Harusnya kita lebih memperdalam lagi pengenalan kita akan Tuhan, supaya kita tidak minder di tengah-tengah makhluk-makhluk ini. Pandang mereka sebagai makhluk-makhluk, karena Alkitab yang bilang, beritakan Injil kepada setiap makhluk. Selama kita tahu di mana dunia kita berada, kita aman. Ya. Kita dipelihara Tuhan, dan di dunia ini, ada satu perjanjian, ya ingat kita ciptaan baru, ciptaan dari dunia ini. Sebelum dunia ini dibentuk, fondasinya mati. Makanya dikatakan Yesus mati, domba ini disembelih sebelum dunia dijadikan. Bukan sebelum Adam diciptakan, sebelum dunia baru di mana rajanya Yesus, kita adalah raja-raja. Tapi ada orang bilang, tapi Pak, kan Yesus ada sebelum Abraham, Pak. Jadi dia memang bisa disalibkan sebelum Adam diciptakan. Setuju saya. Saya bisa terima dengan baik itu. Tapi yang saya nggak bisa terima, bagaimana mungkin Maria ada sebelum Adam diciptakan. Herodes ada sebelum Adam diciptakan. Ke-12 murid ada sebelum Adam diciptakan. Pokoknya semua yang ada di dalam peristiwa penyalipan Tuhan dari dia kecil, orang Farisi semua, itu belum ada sebelum Adam diciptakan. Nah itu yang agak sulit kita terima kalau kita percaya bahwa Yesus disalibkan sebelum Adam diciptakan. Tidak mungkin. Jadi satu-satunya hal yang bisa kita percaya adalah bahwa dunia yang dimaksud adalah dunia baru, di mana Kristus sebagai penguasanya, kita didudukan bersama-sama dengan Kristus. Ya. Karena ini penting sekali, saudara sekarang berhadapan dengan makhluk-makhluk. Setiap kemanapun ada anak-anak yang sekolah, itu berhadapan dengan makhluk-makhluk. Kalau ketemu di komunitas Kristen sudah pasti ciptaan baru. Saudara masuk ke gereja sudah pasti ciptaan baru. Tapi siapa yang mendominasi, ini menjadi pertanyaan lagi. Perhatikan kata-kata mereka.
Bisa jadi dia adalah new creation, tapi perkataannya adalah perkataan makhluk-makhluk ciptaan dunia. Bisa seperti itu. Makanya Tuhan Yesus katakan, perhatikan apa yang kamu dengar. Yang kita dengar bisa mengangkat kita, bisa men-sustain, menjaga kita tetap menjadi ciptaan baru, atau merubah kita menjadi sama seperti dunia. Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan makhluk ini. Dengan makhluk-makhluk sekitar kita. Lalu dikatakan lagi, perhatikan apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur itu akan diukurkan. Artinya, studi atau apa yang kamu dengar dan pikirkan. Perhatikan, yang dengar dan pikirkan. Jadi bukan hanya dengar, apa yang kita pikirkan itu akan berbalik menjadi power dan pengetahuan yang akan mensupport kita. Mungkin kita anggap enteng, Pak, yang kita dengar pasti kita pikir. Belum tentu, saudara. Berapa banyak kita dengar bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, dialah yang menjadi sumber kita. Tapi yang kita pikirkan, gimana caranya supaya bisa dapat duit lebih banyak. Jadi apa yang kita dengar sama yang kita pikirkan, itu bisa beda. Kita dengar Tuhan adalah kesembuhan kita, tapi gimana caranya supaya aku bisa lepas dari penyakit ini? Sudah kemana-mana pikiran kita. Tuhan ingin apa yang kita dengar dari firman-Nya menjadi kita pikirkan, apa yang kita pikirkan seperti itulah kita nanti. Hubungannya ke sana. Makanya kalimat perhatikan apa yang kamu dengar dan apa harus yang kita dengar harus menjadi pikiran kita. Bayangkan sekarang ya, kalau kita dengar suatu suasana yang kurang enak di luar, kita baca berita di media sosial. Kan kita suka bilang gini, saya jadi kepikiran nih. Selalu begitu kan? Saya jadi kepikiran. Kenapa kita tidak rubah sumbernya? Waktu kita baca Alkitab, saya jadi kepikiran nih. Bahwa Tuhan adalah Allah yang baik. Allah yang menyediakan segala sesuatu. Pastilah Dia akan memelihara hidup kita. Kita bicara begitu saja, saudara. Itu Tuhan sudah dengar. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat satu peristiwa waktu Musa akan kasih hukum Taurat kepada bangsa Israel, itu bangsa Israel ketakutan karena ada bunyi guntur dan mereka dengar suara Allah menurut Alkitab. Mereka ketakutan. Lalu mereka bilang gini sama Musa, Musa, hari ini hari yang dahsyat. Tidak pernah ada Allah yang berbicara kepada manusia dan manusia itu tetap hidup. Oleh karena itu Musa, tolong kau saja yang bicara. Sampaikan apa yang Tuhan katakan, tidak usah kami mendengar. Sampaikan apa yang Tuhan katakan kepadamu, sampaikan kepada kami, supaya kami mendengar dan kami akan menurutinya. Waktu mereka sedang bicara, entah di kalimat yang mana, perkataan yang saya katakan tadi, Allah bicara kepada Musa. Musa, ketika mereka bicara, itu mereka lagi bicara, aku dengar. Dan perkataan mereka itu baik. Bayangin, saudara. Jadi jangan bilang Tuhan tidak mendengar doa saya. Jangan bilang gitu, saudara. Tuhan dengar. Saudara bilang gini, Tuhan, aku nih begini. Gimana Tuhan? Itu Tuhan dengar. Poinnya adalah, Tuhan mendengar suara kita. Saat ini, kita tidak punya pengantara lain selain Kristus. Dan Tuhan mendengar apa yang kita katakan. Kristus sebagai imam besar yang mengkonfirmasi perkataan yang kita katakan asal sesuai dengan firman Tuhan. Kita buka Ibrani dulu. Ibrani pasal 8. Ibrani 8 ayat 4. Sekiranya ia di bumi atau Yesus di bumi, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Tetapi sekarang ia, yaitu Yesus, telah mendapat satu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, atau dalam bahasa Inggrisnya, dia menjadi mediator dari better covenant, yang lebih mulia, lebih baik, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Bahasa Inggrisnya dikatakan, yang berdasarkan, dia established on better promises, better covenant, and better promises. Tuhan Yesus yang dapat, bukan kita. Tuhan Yesus dapat pelayanan, ya, dia dapat pelayanan, menjadi pengantara perjanjian yang lebih better, lebih mulia, dan lebih tinggi.
kita bersyukur dia dapat pelayanan itu, maka kita supportlah pelayanan dia. Amin ya. Kita support pelayanan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Terima apa yang dia siapkan buat kita. Itu caranya kita support. Sekarang kita lihat, apa sih pelayanan yang better? Better dari mana? Kalau better itu kan ada komparasinya, ada perbandingannya. Kita buka Ulangan pasal 5. Ulangan 5 ayat 24. Dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya. Ini kata-kata bangsa Israel. Suaranya telah kita dengar di tengah-tengah api. Pada hari ini kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Ya. Tapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Itu covenant yang lama. Sekarang makin lama kita dengar suara Tuhan, kita makin hidup. Makin lama kita dengar suara Tuhan, kita makin sembuh. Ya. Makin lama kita turuti, bukan hanya dengar, turuti, pikirkan, kita makin sembuh, makin sehat, makin terima janji-janji. Ada seorang hamba Tuhan, dia terkena penyakit yang cukup akut, ya, penyakit stadium akhir, tapi dia tahu janji Tuhan. Semua janji Tuhan dia sudah tahu, dan dia selalu ucapkan, tapi gejala itu, symptoms itu tetap muncul. Apa yang dia lakukan? Dia cuma mengatakan setiap kali gejala itu muncul dan menyerang dia katakan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bisa 1 jam, saudara. Puji Tuhan, aku sudah sembuh dan aku ditetapkan untuk sembuh, bukan untuk mati karena penyakit. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan dia bilang, aku ucapkan itu dalam keraguan. Sembuh atau enggak? Tapi setelah terbiasa dalam waktu beberapa menit, ucapannya sama, tapi hatinya sudah lain. Ada keyakinan. Persis seperti waktu Abraham diminta oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak. Abraham tahu sekalipun kubunuh Ishak, Allah sanggup membangkitkan lagi. Karena dalam benaknya, anakku ini akan melahirkan banyak bangsa. Jadi dia bilang gini, Ishak lahir bukan untuk mati. Nah sekarang dengan konsep yang sama, kita mengikut Tuhan bukan untuk mati, bukan untuk miskin, bukan untuk kalah dengan dunia-dunia atau makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh dunia ini. Jadi jangan pernah minder. Ya. Lanjut, ya. Kalau dulu orang dengar suara Tuhan mati, kita malah makin hidup. Lalu, ayat 27, mendekatlah engkau, dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan. Ini bangsa itu minta kepada Musa untuk mendekat kepada Allah. Kemudian engkaulah yang mendengar kepada kami, engkaulah yang mengatakan kepada kami, segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, yang saya katakan tadi ya, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik. Lalu Tuhan lanjut ayat 31, tetapi engkau Musa berdiri di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, ketetapan-ketetapan, peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukan di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi seringkali perkataan makhluk-makhluk di kiri kanan kita membuat kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Perkataan makhluk-makhluk, kadang-kadang makhluk ini punya kuasa atas kita dalam pengertian di dalam pekerjaan kita. Ya. Karena yang mengatakan adalah versi yang lama, kita makhluk versi terbaru, rilis terbaru. Dan uniknya saudara, kita nggak usah upgrade itu, versi kita. Itu di-upgrade terus oleh Tuhan setiap kali kita bergaul dengan firman. Kalau sudah lihat Android, ya, aplikasi kita suka bilang saatnya di-upgrade. Ya, lalu kita update, lalu di-install yang baru. Kita nggak usah, saudara. Dengan membaca firman, kita di-upgrade setiap hari. Pola pikir kita bertambah. Kalau dulu kita hanya mau baca apa yang kita percaya, sekarang kita mulai bisa mempercayai apa yang kita baca. Ajaib ya. Banyak teman-teman saya masih mau membaca apa yang mereka percaya. Mereka bilang dalam perjanjian baru, dalam kasih karunia, kita diam-diam aja, nggak usah ngapa-ngapain. Tuhan lakukan semua. Tapi yang versi upgrade saya akan bisa menangkap. Yang versi upgrade bilang, kita harus melakukan sesuatu untuk mensupport pelayanan Tuhan Yesus. Yaitu sebagai imam besar, dia menantikan perkataan kita. Dia adalah imam besar pengakuan kita.
Dia adalah, kata pengakuan itu adalah confession. Satu lagi apa ya? Profession. Dia adalah imam besar profession kita. Dari kata profession ini muncul profesi. Profesi kita adalah pengucap firman, mengucapkan firman. Hidup kita setiap hari adalah exercise dari otoritas, dominasi. Jangan pernah satu hari saudara tinggalkan tanpa exercise dominasi. Bicara kepada hidup saudara, berkati, bicara kepada tubuh, bicara kepada semua sakit penyakit kelemahan. Jadikan hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh dengan exercise atau latihan dominasi. Manfaatnya besar sekali. Ya. Kalau kita latihan olahraga itu juga ada manfaatnya, tetapi latihan ibadah, itu ibadah tuh lebih besar. Ibadah kita adalah mendominasi, mensupport pelayanan imam besar kita. Tadi kan dikatakan dia sudah mendapatkan pelayanan yang besar. Ya kita support dong. Ya, terima kasih Tuhan, Engkau tinggal di dalamku, Engkau adalah imam besar professionku, pengakuanku, maka aku akan profess, aku akan mengaku, aku akan, kata profession sini adalah homologeos, satu kata. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak enak dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita, katakan apa yang firman Tuhan katakan mengenai keadaan yang kita hadapi. Itu profesi kita. Ya. Kemudian ayat 33, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu harus kamu jalani, supaya kamu hidup, baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Nah ini kadang-kadang saudara ya, kita paham betul ini ya, bahwa orang Israel pada waktu masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka tidak berhenti berperang. Lalu kita yang ada, kita di bawah kasih karunia apa, udah gak perang lagi. Siapa bilang? Siapa bilang? Kalau kita nggak berperang, buat apa Tuhan kasih selengkap senjata rohani? Kalau gitu kita perang, Kak. Betul. Tapi perhatikan, musuh kita itu sudah kalah. Jadi selengkap senjata rohani, ketopong keselamatan, terus perisai iman, pedang roh, ikat pinggang kebenaran, itu bukan untuk mukulin musuh. Saudara nggak bisa mukulin musuh pakai ikat pinggang. Ya. Saudara tidak bisa mukulin musuh pakai perisai. Saudara tidak memukuli musuh pakai helm. Itu semua tidak untuk mukulin musuh. Itu semua perlengkapan untuk kita berdiri di atas firman Tuhan. Jadi peperangan kita ini adalah supaya kita tidak kalah dengan kondisi tubuh kita, pikiran kita. Lawan kita memang bukan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat di udara. Nah, roh-roh jahat di udara ini kerjanya apa? Menyerang pikiran kita, membuat kita jatuh. Nah, selengkap senjata Allah bukan untuk memukuli mereka, tetapi untuk membuat kita berdiri. Makanya kalau kita baca di Efesus pasal 6, selengkap senjata roh, berkali-kali dikatakan stand ye, stand therefore, stand, ada 4 kali. Berdiri, 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 berdiri. Jadi kalau kita mengalami keadaan yang tidak enak dalam sakit penyakit, dalam keuangan, dalam hubungan, dalam pekerjaan, saudara berdiri atas firman Tuhan. Saya nggak kuat Pak, itu sebabnya dikasih firman Allah. Dan seumur hidup kita tidak akan berhenti berperang. Sama seperti bangsa Israel, tidak pernah berhenti. Bahkan di kitab Yosua, Tuhan tegur mereka. Sampai berapa lama lagi kamu bermalas-malasan, tidak menduduki negeri yang kuberikan kepadamu. Kamu enggan berperang. Itu sebabnya bangsa Israel berperang sampai hari ini pun perang terus. Makanya dia tidak pernah terkalahkan. Ya, jadi kalau saudara biasa berperang, memaksa diri untuk berdiri, aku diberkati, aku diciptakan bukan untuk menjadi orang miskin, bukan untuk menjadi orang sakit-sakitan, bukan untuk menjadi orang yang gagal. Terus ucapkan firman, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Belajar mengucapkan itu berkali-kali. Kadang-kadang malam-malam kalau kita punya sakit, punya keluhan, malam kita terbangun lalu kita rasakan gejala itu muncul. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Terima kasih, terima kasih. Harus seperti itu. Ketika kita mengalami masalah dalam pekerjaan kantor, terima kasih Tuhan, aku diberkati berlimpah-limpah dengan segala berkat yang ada di surga. Dan sumber berkat itu ada di dalamku. Terima kasih Tuhan, aku mau rilis imanku, aku mau lepaskan imanku ke dalam kehidupanku. Berdiri kita. Begitu caranya. Ulangan pasal 6. Inilah perintah yakni ketetapan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri. Nah, yang negeri ini adalah fisik, tapi yang dimaksud negeri atau resting area kita adalah Kristus. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus, kita masuk ke dalam satu negeri yang baru, kota yang baru, Yerusalem yang baru.
Ibrani pasal 12 katakan, disitulah kumpul semua anak-anak Tuhan, malaikat. Kita tidak bisa lihat dengan kasat mata, tapi kita ada di negeri itu. Dan hidup kita disebut Kristus. Belief system kita adalah iman. Iman selalu menang, tidak pernah kalah. Mungkin saudara pernah dengar istilah iman yang retak, iman yang goyah. Iman itu tidak pernah retak dan tidak pernah goyah, karena iman itu belief system Allah. Kapan dia menjadi retak atau menggoyah? Ketika dia menjadi percayanya. Ketika kita mempercayai iman, maka kita memiliki iman. Tapi iman yang kita miliki bisa retak, bisa goyah. Gitu ya. Bisa kalah bahkan. Tapi originalnya tidak bisa. Ya. Karena apa yang iman itu adalah satu ketetapan Allah, belief system Allah. Ketika kita mempercayainya, maka kita memiliki iman. Dan iman ini bisa kalah, bisa goncang. Itu sebabnya Allah katakan, hendaklah kamu selalu memikirkan pikiran Kristus, supaya iman yang tidak pernah goyah, waktu dipindahkan ke kamu juga tidak goyah. Makanya Tuhan Yesus pernah katakan Petrus berjalan di atas air. Sebetulnya dia tidak berjalan di atas air. Dia berjalan di atas perkataan Tuhan, di atas iman. Karena perkataan Tuhan menopang dia. Tapi waktu dia mendengar deru angin dan ombak yang sudah ada sebelum dia berjalan, dia mulai tenggelam. Tuhan Yesus bilang gini, hai kamu yang kecil iman. Iman yang kecil membuat dia berjalan. Pertanyaannya, mengapa kamu bimbang? Bimbang membuat imannya kalah dengan hukum gravitasi. Terus orang bilang, Pak, kok iman bisa kalah sih Pak? Kan iman adalah kemenangan yang tidak pernah terkalahkan. Makanya kalau saya katakan, janganlah kamu mau imanmu dikalahkan oleh orang-orang yang berkanjang pada penglihatan-penglihatan seolah-olah dia orang makhluk rohani, padahal dia tidak berpegang kepada kepala. Artinya bisa kalah. Makanya hati-hati yang kita dengar. Harus hati-hati. Kita lanjut lagi, biar selesai. Ayat 1, inilah perintah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu. Ayat 2, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Itu nomor 1, takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada seluruh ketetapannya, perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Saudara, jangan hilang fokus ya, saya sedang menjelaskan perjanjian yang lama itu indah sekali. Kita ada di dalam perjanjian yang lebih baik, better covenant, better promise. Ya. Jadi kita baca yang ini aja, kita sudah berbunga-bunga nih saudara. Ya. Sekalipun kita bukan orang Israel, tapi ini ada urutannya. Supaya seumur hidupmu engkau anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut usiamu. Nomor 1, perjanjian yang lama sudah menjanjikan kita umur panjang. Jadi saudara jangan pernah berpikir umur pendek di dalam perjanjian baru. Maka dengarlah hai orang Israel, ayat 3. Lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bicara pemeliharaan Tuhan. Ya. Dengar hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini kata-kata yang paling populer, bahwa Tuhan itu hanya satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Hukum ini tidak pernah berubah. Definisi kasih adalah pelajari firman-Nya, taruh firman-Nya di hati, renungkan, ucapkan, confirm. Lalu exercise, latihan setiap hari. Hari-hari kita dipenuhi dengan dominasi, dengan firman Allah yang kita pelajari. Ya. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Ya, perhatikan apa yang kamu dengar. Segala sesuatu yang kita dengar yang tidak sama dengan firman Tuhan, jangan dipikirkan. Jangan bilang, aku jadi kepikiran nih Pak. Nggak usah dipikirkan. Bahaya. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya. Jadi kita orang tua mengajar anak-anak kita. Ya. Kalau perjanjian baru gimana? Anak-anak juga harus berani mengucapkan, karena kadang-kadang orang tua kita juga jadi makhluk asing di hadapan Tuhan, karena mereka tidak bergaul dengan firman. Ya, saya tanpa bermaksud merendahkan orang tua, di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan itu adalah jemaat sulung, langsung adiknya Tuhan Yesus. Kalau perjanjian lama, anak-anak yang tidak diajar firman Tuhan malu-maluin orang tuanya,
Sekarang banyak orang tua malu-maluin anaknya kalau dia tidak bergaul sama firman Tuhan. Nah, saya mau katakannya dengan penuh hormat, saudara ya. Kita bersyukur di tempat ini orang tua semua ada di bawah pengajaran percaya firman, ucapkan firman. Tapi perhatikan, banyak orang-orang tua juga yang bergantung sama anak, bergantung sama... Jangan sampai seperti itu. Ya, kita orang tua, kita support anak kita, jangan kita menggerogoti mereka. Oke? Lalu, ayat 8, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, apa yang kita lakukan harus untuk Tuhan, juga menjadi lambang di dahimu, apa yang kita pikirkan itu untuk Tuhan. Di tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa kau masuk ke negeri yang dijanjikan, di dalam hal ini adalah Kristus, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar, yang baik, yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Haruslah engkau takut akan Tuhan Allahmu, dan kepada Dia haruslah engkau beribadah. Ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Jadi setiap kali bangsa itu melakukan firman, mereka menjadi benar. Nah, kita adalah kebenaran Allah. Natural kita, righteousness kita adalah Allah. Tapi kehidupan kita dalam kebenaran itu akan menjadi benar kalau kita berkata-kata benar, ya, truth, dan kita bertindak benar, just. Ingat ada 3 ya, righteousness, truth, and just. Itu harus berjalan bersamaan. Di perjanjian baru, di kitab 1 Yohanes dikatakan, engkau menyucikan dirimu kalau engkau mempunyai pengharapan seperti yang Tuhan janjikan. Ya, jadi kita punya pengharapan saja, itu kita menyucikan diri kita. Tapi sekali lagi ingat saudara, pengharapan, iman dan kasih itu masing-masing punya kerjaan, tidak bisa saling menggantikan. Kasih itu adalah atmosfer di mana kita hidup. Kita mengenal dia, dia mengenal kita. Kita bisa memandang diri kita seperti Allah memandang kita, itu kasih. Bagaimana ngukurnya? Pakai 1 Korintus pasal 13. Sabar, lemah lembut, tidak pemarah, dan tidak cemburu. Jadi kalau kita tiba-tiba kecil hati, kita harus tahu, antena kita naik, kita sedang ada dalam flash. Ketika kita sedang marah, kita sedang ada dalam flash. Caranya gampang, ingat firman Tuhan, nah itu kita menyucikan diri kita. Ya, jadi sesimpel itu. Pengharapan, itu adalah kita dengar dari firman Tuhan dan dari kesaksian. Karena kesaksian itu memberikan kita pengharapan. Dan pengharapan membuat kita sabar menanti. Pengharapan adalah sifat penantian yang paling bagus. Gara-gara pengharapanlah orang tiap minggu masih ke gereja. Tapi ingat, pengharapan adalah penerima yang jelek. Penerima yang baik adalah iman. Jadi kalau pengharapan itu masih di kepala kita, tapi tidak menjadi perisai, karena perisai kita iman. Pengharapan itu ketopong. Kalau selama itu masih di kepala kita, satu saat saya akan sembuh, satu saat saya akan kaya, satu saat saya akan berlimpah. Itu pengharapan. Baik, sangat baik, sebagai penunggu atau penanti. Tapi dia bukan penerima yang baik. Penerima yang baik, terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, aku diciptakan, bukan untuk dimiskinkan, tetapi untuk diberkati, dipelihara. Tidak ada yang bisa melihara aku selain kasih Tuhan. Nah itu iman. Iman itu selalu sekarang, pengharapan itu nanti. Sekalipun iman yang kita imani belum kita lihat, bukan berarti kita tidak memiliki. Makanya dikatakan di Markus 11, barang siapa yang percaya berkata kepada gunung ini, dan dia percaya apa yang dia doakan akan terjadi, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dia percaya, bukan dia berharap. Ya, kalimatnya kan, bukan barang siapa yang berharap akan terjadi, maka itu akan diberikan. Bukan berharap, barang siapa yang percaya, pisteo. Percaya apa? Percaya iman. Pisteo, pistis, mempercayai iman. Ya. Kalau bagian ini memang saya terus terang sulit, saudara. Karena lawan kita ini fakta. Dia bilang, aku sudah diberkati, aku sudah sembuh. Faktanya, gejalanya masih ada. Terus keadaan masih belum mendukung.
Beranikah kita berkata, terima kasih Tuhan, ini semua sudah ada di dalam. Jadi semua yang Tuhan kerjakan ada di dalam kita. Tuhan tidak pernah kasih kita kekayaan, tidak pernah kasih kita kesembuhan, tapi Dia kasih Kristus, di mana di dalam Kristus itu semua sudah disediakan. Lalu bagaimana mengeluarkannya? Iman yang mengeluarkan itu, iman yang mengalir. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Bagaimana di perjanjian baru, Pak? Efesus pasal 4, ayat 17. Setelah kita masuk ke tanah perjanjian, yang di perjanjian baru dikenal sebagai Kristus, satu kehidupan baru, ya. Setiap kita sudah masuk ke dalam Kristus. Ayat 17 dikatakan, judul perikopnya manusia baru. Sebab itu, aku katakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Atau saya ganti, jangan hidup lagi sama dengan makhluk-makhluk di sekitar kita. Saya pakai istilah Markus pasal 16. Ya, kita harus berdampak kepada makhluk-makhluk itu, bukan kita dipengaruhi. Ayat 18, pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Yaitu kamu, sehubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya dan nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Terjemahan ini kurang tepat, bahasa Inggrisnya dikatakan, kamu diperbaharui dalam the spirit of your mind. Spirit, jadi setiap pikiran kita ada spiritnya. Kalau pikiran kita dipengaruhi oleh makhluk-makhluk yang tidak mengenal Allah, maka spiritnya adalah seperti itu, ketakutan, kecemasan, apapun bisa terjadi. Tapi roh Tuhan tidak pernah mendatangkan ketakutan. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, manusia baru ini adalah roh Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jangan dipisahkan ini. Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kebenaran kita dan kekudusan kita yang sesungguhnya ini adalah di dalam spirit. Pikiran kita bisa salah. Kita akan dibaharui, dikoreksi melalui segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Tubuh kita bisa menyimpang, bisa mengalami sakit penyakit atau apapun. Tapi roh kita, itu Tuhan lihat bahwa sumber yang membenarkan pikiran kita dan tubuh kita itu ada di dalam roh kita. Jadi jangan mencari penyelesaian dari luar. Sumber kekayaan kita ada di dalam roh kita. Sumber kesembuhan kita ada di dalam roh kita. Sekarang Tuhan tinggal menunggu kata yes, ya dari roh kita dan dari pikiran kita untuk sepakat dengan Dia, untuk menopang pelayanan Dia. Ingat Ibrani 8 dia sudah mendapatkan pelayanan yang baik, mari kita topang. Ya. Supaya pelayanan Tuhan menjadi lebih smooth. Bapak Ibu Saudara tidak membutuhkan penumpangan tangan kami para pengurus. Bapak Ibu Saudara sangat membutuhkan iman. Sekali kami semua sini dan kita semua tentunya saling bisa menguatkan dan membuat kita semua menjadi satu dengan iman, maka iblis tidak akan dapat ambil bagian dalam kehidupan kita. Sedikit pun, dalam sakit penyakit, dalam keuangan, dalam apapun. Jadi saya lihat saudara, betapa berkuasanya firman sesederhana apapun, selama kita nangkap bahwa Tuhan tidak bermaksud jahat kepada kita. Segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Apapun yang dibagikan di sini, harus ini, harus itu di dalam perjanjian baru, itu untuk kebaikan kita semua. Ya, makanya dikenakan di sini, kita harus dibaharui dalam roh dan pikiran. Itu akan mempengaruhi tindakan kita. Lanjut, mengenakan manusia baru, karena itu buanglah segala dusta. Ayat terakhir, kita pindah ke Kolose. Ya, Kolose dengan Efesus ini bisa back to back. Kolose 2 ayat 16. Karena itu jangan kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, mengenai hari raya, bulan baru, dan hari Sabat. Semua ini hanya bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Kristus adalah tanah perjanjian di mana kita tinggal sekarang. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri. Betul saudara? Jangan biarkan kemenangan kita dikalahkan. Kemenangan kita bisa kalah. Kemenangan iman permanen. Oleh sebab itu tetaplah di dalam iman supaya kemenangan kita permanen. Ya,
Merendah diri, beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Ayat 23, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri untuk menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup. Dan selanjutnya. Jadi saudara, baik di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, aturannya sama. Ya, tapi substansinya beda. Di perjanjian lama yang menjadi hidup adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hidup yang diberikan Allah kepada bangsa Israel. Tidak jelek, bagus. Sampai hari ini ada gunanya ya. Jadi kalau ada orang bandel yang susah, tidak beragama, pembenci ayah ibu, para pembunuh, itu bagus dikasih hukum Taurat. Bagus. Jangan dikasih karunia, keenakan dia. Kasih hukum Taurat aja. Tapi kalau orang sudah dalam Tuhan, dikasih hukum Taurat, tidak akan ada manfaatnya. Karena di dalam Tuhan, kita perlu diajar yang lebih tinggi lagi levelnya. Ya. Sama dengan anak TK, udah kasih pelajaran hitung kali-kalian, 1 tambah 1, 2, segala macam, bagus. Tapi kalau udah kuliah masih diajarin kali-kalian, nggak ada manfaatnya. Sekalipun benar, bagus ya, tahu kali. Jangan sampai mahasiswa dagang dibohongin masih bisa gitu. Ya. Lihatnya seperti itu. Hukum Taurat itu baik, kudus, dan tinggi, dan benar. Tapi jangan dipakai untuk anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan kita diajar untuk hidup lebih ilahi. Kenakan Kristus, kekudusanmu adalah Kristus, dan sebagainya. Dan satu lagi, jangan sampai kalah dengan sakit penyakit. Di hukum Taurat tidak ada diajarin bagaimana sembuh, bagaimana menjadi kaya. Tuhan yang mengerjakan. Di hukum kasih karunia perjanjian baru, kita yang mengerjakan. Bersama Tuhan. Atau Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Setiap keinginan kita, pasti baik ya. Tapi tidak pernah dimaksudkan Tuhan untuk kita kerjakan sendiri. Tuhan kasih itu, desire itu. Maksud Tuhan adalah dia ingin mengerjakannya di dalam kita. Bukan kita pengen mengerjakan. Kalau kita pengen mengerjakan sendiri, kita pendidikanku nggak cukup Tuhan. Orang tuaku nggak punya uang yang cukup untuk mensupport aku. Nggak akan jalan rencana itu. Padahal keinginan itu ada. Aku punya desire untuk seperti ini. Itu Tuhan kasih dengan maksud Tuhan ingin mengerjakannya di dalam kita. Jadi jangan stop di situ. Langsung cari firman.